Setelah semua pengkhianatan terungkap, Citra menyadari bahwa pria yang ia ludahi bukan hanya memegang nasib karirnya, melainkan pemegang kunci dari wasiat berdarah ayahnya yang selama ini tersembunyi. Di tengah kobaran api yang menghanguskan bukti-bukti masa lalu, Citra harus memilih antara kekayaan yang ia impikan atau nyawa pria yang ternyata telah melindunginya sejak awal. Sebuah pilihan yang membuktikan bahwa terkadang, untuk menjadi ratu, seseorang harus belajar merendah hingga ke tanah. Jika kalian berada di posisi Citra, apakah kalian akan memaafkan Reno yang ternyata sengaja membiarkan kalian dihina hanya untuk menguji karakter kalian? Tulis pendapat jujurmu di kolom komentar. Berasal dari kota mana kalian? Silahkan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Matahari pagi memantul di kaca gedung pencakar langit Arta Kencana. Citra berdiri di depan pintu lobi dengan setelan blazer merah marun yang pas di tubuhnya. Jemarinya yang lentik dihiasi kuku merah yang senada, sesekali merapikan rambut hitamnya yang tergerai sempurna. Ia menarik nafas dalam, membiarkan aroma parfum mahalnya memenuhi rongga paru-paru. Hari ini adalah hari penentuan. Ia bukan sekedar mencari kerja. Ia datang untuk mengambil tempat yang menurutnya pantas ia duduki. Posisi manajer pemasaran. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Gumamnya sambil menatap pantulan dirinya di pintu kaca. Saat ia melangkah masuk dengan langkah kaki yang mantap dan bunyi stiletto yang berirama, tiba-tiba seorang pria dengan kaos oblong kusam dan celana kain yang tampak kebesaran berjalan terburu-buru dari arah berlawanan. Pria itu menunduk, sibuk dengan ponsel retaknya. Brak! Kopi di tangan pria itu tumpah, membasahi sepatu hak tinggi milik Citra. Citra terhuyung ke belakang. Wajahnya yang semula cantik dengan senyum percaya diri, seketika berubah menjadi merah padam. Matanya melotot menatap noda coklat yang merusak sepatu mahal edisi terbatas miliknya. Punya mata tidak? Teriak Citra. Suaranya melengking hingga menarik perhatian satpam dan beberapa karyawan di lobi. Pria itu, yang tampak berantakan dengan rambut sedikit berminyak, segera merogok kantong celananya dan mengeluarkan sapu tangan kumal. Maaf mbak, saya benar-benar tidak sengaja. Sini, saya bersihkan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Citra menepis tangan pria itu dengan kasar. Ia menatap pria itu dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Lihat dirimu. Dekil, bau, dan tidak tahu diri. Orang seperti kamu ini seharusnya tidak boleh masuk ke gedung semewah ini. Kamu tahu berapa harga sepatu ini. Gaji kamu setahun pun tidak akan cukup untuk membelinya. Pria itu terdiam, menatap Citra dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan takut, tapi lebih kepada pengamatan yang dingin. Citra yang masih disulut emosi melakukan hal yang tak terduga. Ia berdeham lalu meludah tepat di atas punggung sepatu pria itu yang sudah berdebu. Itu agar kamu ingat posisi kamu di mana. Dasar sampah masyarakat. Citra berbalik, mengabaikan bisik-bisik orang di sekitar dan melangkah menuju lift menuju lantai paling atas dengan perasaan dongkol yang luar biasa. Tanpa menyadari, pria yang baru saja ia ludahi itu kini berdiri tegak sambil mengusap sepatunya dengan tenang. Di dalam lift, Citra berusaha menenangkan detak jantungnya. Ia mengeluarkan tisu basah dari tasnya, menggosok sepatunya hingga mengkilap kembali. Kesombongannya kembali pulih saat angka di layar lift menunjukkan lantai 40. Pintu terbuka, memperlihatkan lobi kantor CEO yang luar biasa megah, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota. Selamat pagi, saya Citra Arisanti. Saya ada jadwal wawancara dengan CEO, Babah Reno Arta. Ucap Citra kepada sekretaris yang tampak sangat formal di meja depan. Sekretaris itu tersenyum tipis, matanya sempat melirik ke arah sepatu Citra. Silakan masuk Ibu Citra, beliau sudah menunggu di dalam. Citra memperbaiki posisi tasnya, memberikan senyum paling menawan yang ia miliki, lalu melangkah masuk ke ruangan yang luas itu. Di tengah ruangan, sebuah kursi kerja besar menghadap ke jendela, membelakangi pintu masuk. Aroma kayu cendana yang maskulin memenuhi ruangan tersebut. Selamat pagi Pak Reno, suatu kehormatan bagi saya bisa dipanggil untuk posisi manajer pemasaran di perusahaan sebesar ini.
Citra memulai pembicaraan dengan nada bicara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar profesional namun tetap manis. Kursi itu berputar pelan. Jantung Citra seolah berhenti berdetak saat ia melihat sosok yang duduk di sana. Pria itu tidak lagi memakai kaos oblong kusam. Ia kini mengenakan kemeja putih bersih yang pas di tubuh atletisnya, dengan jam tangan perak yang berkilau di pergelangan tangannya. Namun, wajah itu adalah wajah pria dekil yang ia maki-maki di lobi tadi. Reno Arta, sang CEO muda yang terkenal jenius namun misterius. Reno menyandarkan punggungnya, menautkan jari-jarinya di atas meja. Matanya yang tajam menatap Citra yang kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Tangannya yang memegang map lamaran mulai bergetar hebat. "Tadi kamu bilang sepatu kamu lebih mahal dari gaji saya setahun." Reno bertanya dengan suara rendah yang mengintimidasi. Ruangan itu mendadak terasa sangat dingin bagi Citra. Citra menelan ludah dengan susah payah. Lidahnya terasa keluh. Pak, saya tidak tahu kalau itu Bapak. Saya minta maaf, tadi saya sedang stres dan kamu pikir status sosial memberi kamu hak untuk meludahi orang lain?" Potong Reno telak. Ia mengambil map lamaran milik Citra yang tergeletak di meja, lalu tanpa mengalihkan pandangan dari mata Citra, ia merobek map itu menjadi 2 bagian, tepat di depan wajah wanita itu. Suara robekan kertas itu terdengar seperti petir di telinga Citra. Harapannya untuk menduduki posisi manajer hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia ingin menangis, namun harga dirinya yang tinggi menahan air mata itu agar tidak jatuh. "Keluar," ucap Reno singkat. "Pak, tolong berikan saya satu kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuan saya. Saya lulusan terbaik, saya punya pengalaman." Citra memohon, suaranya parau. Reno berdiri, berjalan perlahan mengitari mejanya, hingga ia berdiri tepat di hadapan Citra. Jarak mereka sangat dekat, hingga Citra bisa mencium aroma parfum Reno yang kini terasa sangat menekan. Reno mengeluarkan sebuah foto lama dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja. Di foto itu, tampak seorang pria paruh baya yang sangat Citra kenali, ayahnya. Di samping ayahnya, berdiri seorang anak laki-laki kecil yang memegang sebuah bola. "Baskara Arisanti, itu nama ayahmu kan?" tanya Reno. Citra tertegun. "Bapak kenal ayah saya. Ayahmu adalah orang yang membiayai sekolah saya saat keluarga saya hancur 10 tahun lalu. Dia orang paling rendah hati yang pernah saya temui." Reno berkata dengan nada yang bergetar karena emosi yang terpendam. "Tapi melihat putrinya hari ini, saya merasa dia akan sangat malu di alam sana." Citra terdiam 1000 bahasa. Ingatan tentang ayahnya yang selalu mengajarkan kebaikan tanpa memandang kasta menghantam dadanya. Reno mengambil potongan CV Citra yang ia robek tadi. "Ayahmu pernah menyelamatkan hidup saya. Dan karena itu, saya tidak akan membiarkanmu menjadi sampah yang sombong lebih lama lagi. Aku punya rencana untukmu, Citra." Reno berjalan menuju telepon di mejanya, menekan tombol interkom. "Siska, bawakan seragam abu-abu ke ruangan saya sekarang." Citra mengerutkan kening. "Seragam apa, Pak?" Reno menatapnya dengan senyum dingin yang tidak mencapai matanya. "Seragam yang pantas untuk orang yang suka meludahi sepatu orang lain. Kamu ingin pekerjaan di sini kan? Kamu akan mendapatkannya, tapi bukan sebagai manajer." 10 menit kemudian, Citra berdiri di toilet wanita dengan seragam petugas kebersihan berwarna abu-abu yang sedikit longgar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Blazer merah marunnya sudah masuk ke dalam tas, digantikan dengan kain murah yang terasa kasar di kulitnya. "Aku tidak percaya ini," isaknya pelan, menyeka air mata yang akhirnya jatuh juga. Reno memberinya pilihan yang mustahil, menjadi petugas kebersihan selama 3 bulan tanpa mengeluh, atau namanya akan di-blacklist dari seluruh perusahaan di kota ini. Reno punya kekuasaan untuk melakukannya, dan Citra tahu itu. Ia butuh pekerjaan ini karena diam-diam bisnis peninggalan ayahnya yang dikelola pamannya sedang diambang kebangkrutan karena korupsi. Citra keluar dari toilet dengan membawa ember dan alat pel. Saat ia berjalan di koridor,
Beberapa karyawan yang tadi melihatnya tampil anggun di lobi, kini berbisik-bisik sambil tertawa kecil. "Bukannya itu wanita yang tadi pagi teriak-teriak?" bisik seorang staf admin. "Kualat ya? Dari calon manajer jadi tukang pel?" sahut yang lain. Citra menunduk, mencoba mengabaikan tatapan sinis itu. Ia mulai mengepel lantai lobi, tempat yang sama di mana ia mempermalukan Reno tadi pagi. Tangannya yang biasa memegang pena mahal, kini harus memeras kain pel yang kotor. Tiba-tiba, sepasang sepatu pantofel hitam yang sangat mengkilap berhenti tepat di depan alat pelnya. Citra mendongak. Itu Reno. Pria itu berdiri dengan tangan di saku celana, memperhatikan hasil kerja Citra. "Masih ada noda di sana," ucap Reno datar, menunjuk ke sudut lantai yang agak gelap. Citra menggertak gigi. "Saya sudah membersihkannya, Mbak." "Kalau begitu, bersihkan lagi sampai saya bisa melihat bayangan saya di sana. Dan ingat Citra, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Karena jika kamu berhenti, aku akan memastikan pamanmu membusuk di penjara atas penggelapan dana perusahaan ayahmu." Citra terbelalak. Bagaimana Reno bisa tahu tentang masalah keluarganya? Sebelum ia sempat bertanya, Reno sudah berlalu pergi. Namun, langkah Reno terhenti saat seorang manajer pria bertubuh tambun menghampirinya dengan wajah cemas. Citra menajamkan pendengarannya. "Pak Reno, soal laporan audit bulanan ada sedikit kendala teknis," ucap manajer itu dengan suara gemetar. Citra pura-pura sibuk mengepel di dekat mereka, telinganya terpasang lebar. Manajer itu bernama Pak Bram, orang yang pernah bekerja dengan ayahnya dulu. Dari nada bicaranya, ada sesuatu yang tidak beres. "Kendala teknis atau kendala moral, Bram?" "Saya ingin laporan itu ada di meja saya besok pagi. Jika tidak, saya sendiri yang akan turun tangan memeriksa gudang." Pak Bram tampak pucat. Ia mengangguk berkali-kali sebelum pergi dengan terburu-buru. Citra merasa ada yang aneh. Ia ingat ayahnya pernah menyebut bahwa Pak Bram adalah orang yang paling dipercaya. Namun sekarang pria itu tampak seperti pencuri yang ketakutan. Saat Citra terus mengepel, ia tidak sengaja melihat Pak Bram menjatuhkan sebuah amplop kecil dari saku jasnya saat berjalan cepat menuju tangga darurat. Citra menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang melihat, lalu dengan cepat ia memungut amplop itu. Isinya bukan uang, melainkan sebuah kunci kecil dengan gantungan berbentuk logo perusahaan yang sudah usang dan secari kertas berisi kode angka. "Apa ini?" bisik Citra pada diri sendiri. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh memegang bahunya dari belakang. Citra tersentak, hampir menjatuhkan kunci itu. Ia berbalik dan menemukan seorang wanita seumurannya dengan tatapan tajam dan senyum yang dipaksakan. "Kamu karyawan baru bagian kebersihan ya? Kenapa malah melamun di sini? Ayo ikut saya. Ada tumpahan tinta di ruang arsip yang harus segera kamu bersihkan," ucap wanita itu. Citra mengenalinya. Itu Maya, sahabat baiknya saat kuliah yang kini menjabat sebagai asisten manajer. Maya menatap Citra dengan pandangan merendahkan, seolah ia tidak pernah mengenal Citra sebelumnya. Citra ingin menyapa, namun melihat tatapan dingin Maya, ia sadar bahwa di gedung ini tidak ada teman. Namun, saat Citra hendak mengikuti Maya, ia melihat Reno di ujung koridor sedang menatapnya. Reno memberikan isyarat kecil dengan matanya ke arah kunci yang disembunyikan Citra di balik telapak tangannya. Seolah-olah Reno tahu apa yang baru saja ditemukan Citra, dan ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Citra selanjutnya. Citra masuk ke ruang arsip yang gelap. Namun, saat pintu tertutup, ia mendengar suara kunci diputar dari luar. Ia terjebak. Dan di sudut ruangan yang gelap, ia mendengar suara nafas seseorang selain dirinya. Ruang arsip itu pengap, dipenuhi debu yang menari-nari di bawah celah cahaya lampu koridor yang masuk dari bawah pintu. Citra menyandarkan punggungnya pada lemari besi yang dingin. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan. Suara napas itu makin jelas, berat dan tidak teratur. Berasal dari balik tumpukan kardus di sudut ruangan. "Siapa di sana?" bisik Citra. Suaranya bergetar. Ia menggenggam arat gagang pelnya, satu-satunya senjata yang ia miliki. Sesosok bayangan muncul, bukan monster, melainkan seorang pria tua dengan seragam kebersihan yang sudah sangat lusuh. Jauh lebih parah dari milik Citra. Matanya cekung,
namun tatapannya tajam. Pria itu adalah Pak Jaka, mantan kepala logistik yang dikabarkan menghilang setelah dituduh mencuri dana operasional setahun lalu. Jangan berteriak, Nak. Kalau mereka tahu aku di sini, kita berdua tidak akan pernah keluar dengan selamat, ucap Pak Jaka pelan, sambil meletakkan telunjuk di bibirnya. Citra menurunkan tokat pelnya. Mereka? Siapa yang Bapak maksud? Dan kenapa Bapak bersembunyi di sini? Pak Jaka mendekat. Aroma kertas tua mengikuti langkahnya. Kunci yang kamu pegang itu bukan sekadar kunci gudang. Itu kunci menuju kotak hitam perusahaan ini. Kamu pikir insiden di lobi tadi pagi hanya kebetulan? Kamu pikir Reno Arta benar-benar ingin berpakaian seperti gembel hanya untuk mengetesmu? Citra tertegun. Maksud Bapak? Ada yang menyabotase jadwal Pak Reno. Seseorang mengganti pakaian formalnya dengan pakaian lusuh itu dan mengunci ruang pribadinya agar dia terpaksa lewat lobi dalam keadaan seperti itu. Mereka ingin Pak Reno terlihat tidak kompeten di depan investor yang sedang berkunjung. Dan kamu, Citra, kamu hanyalah pion yang digunakan untuk memperkeruh suasana. Kamu dijadikan alat untuk membuat keributan agar citra Pak Reno hancur total hari ini. Citra merasa dunianya berputar. Kesombongannya pagi tadi bukan hanya kesalahan moral, tapi ia telah terjebak dalam jaring konspirasi yang jauh lebih besar. Masalah ini bukan lagi sekadar tentang harga diri atau pekerjaan, tapi tentang perebutan kekuasaan yang bisa menghancurkan siapa saja. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke pintu ruang arsip. Pintu ruang arsip terbuka dengan sentakan keras. Citra segera berdiri di depan tumpukan kardus, mencoba menghalangi keberadaan Pak Jaka. Sinar lampu yang terang menyilaukan matanya. Reno Arta berdiri di sana. Siluetnya tampak tegap dan mengintimidasi. Lama sekali kamu membersihkan ruangan ini, ucap Reno dingin. Ia melirik ke sekeliling ruangan yang berantakan. Citra berusaha mengatur napasnya. Ruangan ini sangat kotor, Pak. Butuh waktu untuk merapikannya. Reno melangkah masuk, sepatunya beradu dengan lantai beton menghasilkan suara yang menggema. Ia berhenti tepat di depan Citra, menatap dalam ke mata wanita itu. Kamu berkeringat, Citra. Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Selain permintaan maaf yang sudah terlambat itu. Citra melirik ke arah persembunyian Pak Jaka, lewat sudut matanya. Ia ingin berteriak, memberitahu Reno tentang konspirasi itu. Namun ia teringat peringatan Pak Jaka. Jangan percaya pada siapapun di gedung ini, termasuk Reno. Karena musuh sesungguhnya berada di lingkaran terdalam sang CEO. Tidak ada, Pak. Saya hanya lelah, jawab Citra singkat. Reno mendengus tipis. Selesaikan pekerjaanmu. Lalu, segera ke ruangan saya. Kamu harus membersihkan kantor pribadi saya sebelum jam pulang. Dan ingat, satu noda saja, saya tidak akan segan-segan menambah masa hukumanmu. Reno berbalik dan pergi. Citra segera menoleh ke belakang, namun Pak Jaka sudah menghilang di balik tumpukan rak arsip yang labirin. Hanya sebuah secari kertas yang ditinggalkan pria tua itu di atas lantai. Lantai 12, ruang panel 4. Buka dengan kuncinya. Sore itu, Citra berada di ruangan Reno. Ia berlutut di bawah meja kerja sang CEO, menggosok lantai kayu yang sebenarnya sudah bersih. Reno sedang sibuk dengan laptopnya, mengabaikan kehadiran Citra. Namun, saat Citra meraih tempat sampah di bawah meja, ia menemukan sebuah foto yang sudah diremas-remas. Ia membukanya perlahan. Itu adalah foto Maya, sahabatnya, sedang bersulang dengan Pak Bram di sebuah restoran mewah. Di bawah foto itu tertulis, mata-mata yang sempurna. Tangan Citra bergetar memegang foto itu. Maya, sahabat yang selama ini berbagi tawa dan air mata dengannya, ternyata adalah orang yang memata-matai Reno bersama Pak Bram. Citra teringat bagaimana Maya tadi bersikap seolah tidak mengenalnya di koridor. Itu bukan karena malu berteman dengan petugas kebersihan, tapi karena Maya takut kedoknya terbongkar. Sedang apa kamu? Suara Reno mengelegar, memecah kesunyian ruangan. Citra tersentak dan refleks menyembunyikan foto itu di balik saku seragam abu-abunya. Hanya mengosongkan tempat sampah, Pak. Reno berdiri, berjalan mendekat. Ia menekan kedua tangannya di atas meja, menunduk menatap Citra yang masih di lantai. Jangan mencoba mencuri informasi apapun dari ruangan ini, Citra. Aku tahu latar belakang keluargamu. Aku tahu pamanmu sangat membutuhkan uang. Ini bukan soal uang, Pak. Bapak selalu saja berprasangka buruk. Citra berdiri, menantang tatapan Reno. Keberaniannya muncul seketika. Bapak pikir dengan menghukum saya seperti ini, Bapak sudah paling benar.
Bapak bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya menusuk Bapak dari belakang. Reno terdiam sejenak, matanya menyipit. Apa maksudmu? Sebelum Citra sempat menjawab, pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Maya masuk dengan senyum manis yang kini tampak sangat palsu di mata Citra. Ia membawa sebuah berkas penting. Maaf mengganggu Pak Reno, ini laporan yang Bapak minta, ucap Maya dengan nada manja yang dibuat-buat. Ia lalu melirik ke arah Citra dengan jijik. Loh, Citra, kamu masih di sini. Jangan ganggu konsentrasi Pak Reno dengan keluhanmu yang tidak penting itu. Ayo, cepat keluar. Tugasmu sudah selesai di sini. Maya melangkah mendekati Reno. Sengaja menyentuh lengan Reno dengan lembut saat menyerahkan berkas. Citra merasakan sengatan aneh di dadanya. Bukan hanya karena pengkhianatan persahabatan, tapi ada rasa sesak melihat kedekatan mereka. Citra melangkah keluar dengan kepala tegak. Namun di dalam hati, ia bersumpah akan membongkar semua ini. Ia harus menuju lantai 12. Malam mulai turun, menyelimuti gedung Arta Kencana dengan kegelapan. Sebagian besar karyawan sudah pulang, menyisakan lampu-lampu lorong yang redup. Citra tidak pulang. Dengan jantung yang berpacu, ia menyelinap menuju tangga darurat menuju lantai 12. Setiap bunyi langkah kakinya sendiri membuatnya waspada. Ia sampai di depan sebuah pintu besi kecil bertuliskan ruang panel 4. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kunci kecil yang ia temukan dari Pak Bram. Klik, pintu terbuka. Namun, ruangan itu bukan berisi kabel-kabel listrik. Itu adalah sebuah ruangan kecil yang disulap menjadi kantor rahasia. Di dindingnya tertempel skema organisasi perusahaan. Namun, banyak nama yang dicoret dengan tinta merah. Di tengah meja, terdapat sebuah brankas kecil berwarna hitam. Citra mencoba kode angka yang tertulis di kertas tadi. 120845. Bip, brankas terbuka. Di dalamnya, terdapat sebuah buku catatan hitam dan sebuah flash disk. Citra membuka buku itu. Matanya membelalak. Itu adalah catatan aliran dana ilegal selama 5 tahun terakhir. Dan yang paling mengejutkan, terdapat tanda tangan ayahnya di beberapa dokumen awal. Ayah, kenapa ayah terlibat? Bisik Citra dengan air mata mulai menggenang. Namun saat ia membaca lebih teliti, ia menyadari bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Nama yang terus muncul sebagai penerima dana adalah B.A. Pak Bram. Tapi ada satu nama lagi yang sering disebut sebagai pengatur siasat. Maya Elina. Ternyata kamu lebih pintar dari yang aku duga, Citra. Sebuah suara feminin terdengar dari arah pintu. Citra menoleh cepat. Maya berdiri di sana, menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu sambil memainkan sebuah pisau lipat kecil di tangannya. Senyum manisnya sudah hilang, digantikan dengan tatapan dingin yang mematikan. Di belakangnya, berdiri Pak Bram dengan wajah garang. Citra memeluk buku hitam itu ke dadanya. Maya, kenapa kamu melakukan ini? Kita sahabat. Ayahku dulu sering membantumu saat keluargamu kesulitan. Maya tertawa. Suara tawanya terdengar hambar dan kering. Membantu? Ayahmu itu hanya sombong, Citra. Dia memberi bantuan agar terlihat seperti pahlawan. Sementara ayahku harus mendekam di penjara karena kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh ayahmu dan Reno senior. Itu bohong. Ayahku tidak pernah seperti itu, teriak Citra. Percayalah pada apa yang ingin kamu percayai. Maya melangkah masuk, mendekati Citra. Tapi sekarang, buku itu dan dirimu harus lenyap. Bram, ambil buku itu. Pak Bram maju. Namun Citra dengan tangkas menghindar dan berlari menuju sudut ruangan. Ia tahu, ia tidak bisa melawan mereka secara fisik. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam total. Suasana menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Teriak Pak Bram panik. Suara langkah kaki yang mantap terdengar masuk ke dalam ruangan. Sebuah senter yang sangat terang menyala langsung mengarah ke wajah Maya dan Pak Bram. Permainan selesai, Bram. Maya. Suara bariton itu sangat dikenal Citra. Reno Arta. Reno tidak datang sendiri. Ia bersama beberapa petugas keamanan dan kepolisian. Namun, alih-alih merasa lega, Citra terkejut saat Reno berjalan melewatinya tanpa menoleh, seolah ia tidak ada di sana.
Reno langsung mengambil buku hitam itu dari tangan Citra dengan kasar. "Terima kasih sudah membawakannya padaku, Citra. Kamu sudah menjalankan tugasmu sebagai umpan dengan sangat baik," ucap Reno dengan nada datar yang sangat dingin. Maya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di tengah borgol yang dipasangkan ke tangannya. "Kamu lihat, Citra? Kamu pikir Reno Arta itu penyelamatmu? Dia yang menyuruhku untuk berpura-pura menjadi sahabatmu selama bertahun-tahun, hanya untuk memantau gerak-gerik ayahmu. Dia bahkan yang menyarankanku untuk memintanya menghukummu jadi tukang pel agar kamu masuk ke jebakan ini. Kamu hanya pion baginya, sama seperti aku." Citra mematung. Ia menatap Reno dengan tatapan tak percaya. Reno hanya menatap buku hitam itu, lalu melirik Citra sekilas dengan mata yang kini tidak lagi menunjukkan emosi apapun. Reno berbalik pergi, meninggalkan Citra yang hancur di tengah ruangan yang kini dipenuhi polisi. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ikut menangisi hancurnya harga diri Citra. Ia berdiri di depan gerbang gedung Arta Kencana dengan kotak kardus di pelukannya, berisi barang-barang pribadinya yang sedikit. Seragam abu-abunya sudah ia tanggalkan. Namun rasa dingin dari kata-kata Reno masih membeku di jantungnya. Ia merasa seperti sampah yang benar-benar telah dibuang setelah tidak lagi berguna. Jadi, ini akhirnya. Aku hanya umpan agar dia bisa menangkap tikus-tikus di kantornya. Citra berbisik pada rintik hujan. Ia melangkah gontai menuju halte bus yang sepi. Saat ia merogoh tasnya untuk mencari kartu transportasi, jarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik lipatan dompet tuanya. Sebuah micro SD kecil yang dibungkus plastik klip. Ia tertegun. Ia ingat, saat ia memegang buku hitam di ruang panel tadi, ada sesuatu yang terselip di sampul belakangnya, yang ia ambil secara refleks sebelum Reno merampas buku itu. Citra segera menuju sebuah warnet yang masih buka di pinggiran kota. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan micro SD itu ke slot komputer. Layar monitor berkedip, menampilkan sebuah folder tersembunyi berjudul Wasiat Baskara. Di dalamnya bukan hanya data keuangan, melainkan rekaman video. Citra memasang headphone. Wajah ayahnya muncul di layar, tampak lebih muda dan sehat, namun matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. "Citra, anakku, jika kamu melihat ini, berarti ayah sudah tidak ada, dan kamu mungkin sedang dalam masalah besar. Ayah ingin kamu tahu satu hal. Perusahaan Arta Kencana bukan milik keluarga Arta. Reno yang kamu kenal bukan sekedar CEO yang ambisius. Dia adalah bukti hidup dari sebuah dosa besar yang ayah tutupi selama 20 tahun. Suara ayahnya terputus oleh gangguan sinyal dalam rekaman itu." Citra mendekatkan wajahnya ke layar, mencoba mencerna setiap kata. Ayahnya menyebutkan sebuah alamat gudang tua di pelabuhan. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warnet itu. Dua pria berjas gelap turun dengan tatapan yang langsung tertuju ke dalam warnet. Citra tahu, Reno tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Citra segera mencabut micro SD itu dan berlari lewat pintu belakang warnet, masuk ke dalam ganggang sempit yang becek. Ia berhasil lolos, namun ia tahu ia kini menjadi buronan. Ia tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri. Dengan sisa uang di saku, ia menyewa kamar kos harian di daerah kumuh, tempat di mana tidak ada yang akan mencarinya. Malam itu, ia menonton sisa video dari ayahnya. Reno bukan anak kandung Pak Arta. Dia adalah putra dari pemilik asli perusahaan ini, Bapak Wijaya, yang dikhianati dan dibunuh oleh Pak Arta demi kekuasaan. Ayah adalah saksi kunci yang dipaksa diam. Ayah menyelamatkan Reno kecil dan menyembunyikannya, hingga akhirnya Arta menemukannya dan mengangkatnya sebagai anak untuk menutupi jejak darahnya. Citra menutup mulutnya dengan tangan. Jadi, Reno selama ini hidup di bawah atap pria yang membunuh orang tua kandungnya. Dan sekarang, Reno sedang melakukan pembersihan besar-besaran untuk membalas dendam. Tapi kenapa dia menggunakanku? Gumam Citra pedih. Keesokan harinya,
Citra mendengar kabar bahwa Arta Kencana akan mengadakan gala amal besar-besaran untuk merayakan pembersihan korupsi di internal mereka. Ini adalah kesempatan satu-satunya bagi Citra untuk bertemu Reno secara langsung di depan publik, di mana Reno tidak bisa menggunakan kekerasan. Citra menjual satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya, sebuah kalung emas tipis, untuk menyewa sebuah gaun malam berwarna hitam yang elegan namun sederhana. Ia merias wajahnya dengan tegas. Kesombongannya yang dulu kini telah bertransformasi menjadi keberanian yang dingin. Ia tidak lagi ingin menjadi manajer pemasaran. Ia ingin menjadi orang yang menjatuhkan topeng sang CEO. Ia tiba di Hotel Bintang 5 tempat gala diadakan. Dengan kepala tegak, ia berjalan melewati karpet merah. Para penjaga sempat menahannya, namun Citra menunjukkan kartu identitas karyawan yang belum sempat ia kembalikan. "Saya asisten pribadi Pak Reno yang baru," ucapnya dengan nada yang begitu meyakinkan hingga penjaga itu ragu untuk menolaknya. Di dalam aula yang megah, denting gelas kristal dan suara musik klasik memenuhi udara. Reno berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para investor dan pejabat tinggi. Ia tampak sangat berkuasa dengan tuksida hitamnya. Senyumnya yang tipis namun menawan menghipnotis siapa saja. Citra mengambil segelas minuman dari pelayan yang lewat, matanya terus mengunci sosok Reno. Ia menunggu hingga Reno berpamitan sejenak dari kerumunan untuk menuju balkon VIP yang sepi. Inilah saatnya. Citra melangkah menuju balkon. Langkah kakinya tidak lagi ragu. Saat ia membuka pintu kaca, angin malam menerpa wajahnya. Reno sedang berdiri menyandarkan tangan di pagar balkon, menatap lampu-lampu kota. "Minuman yang bagus untuk merayakan kemenangan atas penderitaan orang lain, Pak Reno?" Suara Citra memecah kesinian. Reno tidak menoleh, namun bahunya tampak menegang. "Kamu punya nyali besar untuk datang ke sini, Citra. Seharusnya kamu sudah berada di luar kota jika ingin selamat." "Selamat dari siapa? Dari pengkhianat seperti Anda? Atau dari hantu masa lalu yang mulai mengejar Anda?" Citra berjalan hingga berdiri di samping Reno. Reno menoleh, matanya yang tajam menatap gaun hitam Citra. Ada kilatan kekaguman yang sempat lewat di matanya, namun segera ia tutupi dengan kedinginan yang biasa. "Jangan bicara teka-teki. Kamu sudah mendapatkan pesangonmu. Pergilah." "Saya tahu siapa Anda sebenarnya, Reno Wijaya," bisik Citra tepat di telinga Reno. Wajah Reno seketika berubah pucat. Ia mencengkram lengan Citra dengan kuat, menyeretnya ke sudut balkon yang lebih gelap. "Dari mana kamu mendengar nama itu? Siapa yang memberitahumu?" "Ayahku." "Orang yang Anda sebut pengecut, padahal dialah yang menyelamatkan nyawa Anda saat Pak Arta mencoba membakar Anda hidup-hidup di rumah lama Anda." Citra membalas dengan tatapan yang tak kalah tajam. "Anda menggunakan saya sebagai umpan untuk menangkap Pak Bram dan Maya. Tapi Anda sengaja membiarkan paman saya bangkrut karena Anda ingin menguasai seluruh aset ayah saya, kan? Anda sama saja dengan Pak Arta." Reno melepaskan cengkramannya, nafasnya memburu. Untuk pertama kalinya, Citra melihat retakan di topeng es sang CEO. Reno membuang muka, menatap kegelapan malam dengan kepedihan yang mendalam. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang rencana saya, Citra." Suara Reno kini terdengar parau. "Aset ayahmu, aku mengambilnya untuk melindunginya. Pamanmu bekerja sama dengan orang-orang yang membunuh orang tuaku. Jika aku tidak mengambil alih aset itu, mereka akan membunuhmu juga untuk menghilangkan jejak." Citra tertawa pahit. "Dan Anda mengharapkan saya percaya setelah Anda membiarkan saya dihina sebagai tukang pel dan meludahi harga diri saya di depan semua orang. Itu satu-satunya cara agar mereka tidak curiga bahwa aku peduli padamu." Reno berteriak pelan, suaranya tertahan agar tidak terdengar ke dalam aula. Tiba-tiba, pintu balkon terbuka. Bukan pelayan, melainkan seorang pria tua berkursi roda yang didorong oleh dua pengawal bersenjata. Itu adalah Pak Arta, sang pendiri perusahaan yang selama ini dikabarkan sakit parah di luar negeri. "Reno, anakku, kau selalu terlalu emosional jika menyangkut gadis ini," ucap Pak Arta dengan suara serak yang mengerikan. "Sama seperti ayahmu dulu, terlalu lemah karena perasaan." Citra membeku. Ia melihat Reno segera berdiri di depan Citra, seolah mencoba melindunginya. Namun, Pak Arta hanya tersenyum dingin. "Terima kasih sudah mengumpulkan semua bukti korupsi itu, Reno. Sekarang, setelah Pak Bram dan Maya masuk penjara,
Tidak ada lagi yang tahu tentang masa lalu kita. Dan gadis ini, Pak Arta menunjuk Citra dengan tongkatnya. Dia adalah potongan terakhir yang harus dimusnahkan agar nama baik Arta Kencana tetap suci. Reno menoleh ke arah Citra. Matanya menyiratkan permohonan maaf yang tulus. Lari Citra, lari lewat tangga darurat sekarang. Namun sebelum Citra bisa bergerak, salah satu pengawal Pak Arta mengeluarkan sepucuk pistol. Bukannya mengarah ke Citra, pistol itu justru diarahkan ke kepala Reno. Jangan bergerak, atau putra mahkota kesayangan kita ini akan menyusul ayahnya malam ini, ancam pengawal itu. Citra merasa kakinya lemas. Pak Arta terkekeh, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas. Kau pikir kau sudah menang, Reno? Kau pikir kau bisa membersihkan perusahaan ini dari bawah hidungku? Aku yang membangun kerajaan ini dengan darah, dan aku tidak keberatan menambah sedikit lagi darah malam ini. Reno menatap Citra. Matanya memberikan isyarat ke arah saku jasnya. Citra mengerti. Di tengah ketegangan itu, Citra berpura-pura pingsan, jatuh ke lantai dengan suara keras. Perhatian pengawal itu teralih sejenak. Dalam detik yang sangat singkat, Reno menerjang pengawal yang memegang pistol. Suara tembakan meletus, memecahkan kaca pintu balkon, dan memicu alarm kebakaran di seluruh hotel. Suasana seketika menjadi kacau balau. Citra merangkak dan berhasil mengambil sebuah benda yang jatuh dari saku Reno. Sebuah remote kecil. Ia menekannya, dan tiba-tiba seluruh layar besar di aula gala yang tadinya menampilkan slide kesuksesan perusahaan, berubah menampilkan rekaman video pengakuan Pak Bram tentang perintah pembunuhan dari Pak Arta. "Apa yang terjadi?" teriak Pak Arta panik saat melihat kerumunan di dalam aula mulai berteriak dan menunjuk ke arah layar. Reno berhasil melumpuhkan pengawal itu, namun lengannya bersimbah darah karena goresan peluru. Ia menarik tangan Citra, membawa wanita itu berlari menembus kepulan asap dari sistem pemadam api yang mulai menyemprotkan air. Mereka sampai di parkiran bawah tanah. Reno mendorong Citra masuk ke dalam mobil sportnya. "Kita harus pergi dari sini. Pak Arta punya pasukan pribadi yang tidak akan berhenti sampai kita mati." "Kita mau kemana?" tanya Citra sambil mencoba membalut luka di lengan Reno dengan sobekan gaun hitamnya. Reno menatap Citra dalam-dalam sambil menginjak gas dalam-dalam. "Ke satu-satunya tempat yang ayahmu siapkan untuk kita. Tempat di mana kebenaran sesungguhnya dikubur." Saat mobil mereka melesat keluar, Citra melihat dari spion ada 3 mobil hitam yang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Di tengah pelarian itu, ponsel Reno berdering. Sebuah pesan singkat muncul di layar dashboard. "Kalian tidak akan pernah sampai ke pelabuhan hidup-hidup." Deru mesin mobil sport Reno membelah keheningan jalanan menuju pelabuhan tua di utara kota. Di belakang mereka, lampu-lampu tajam dari 3 mobil pengejar tampak seperti mata predator yang haus darah. Citra menggenggam erat sabuk pengamannya. Matanya sesekali melirik lengan Reno yang masih mengucurkan darah, membasahi kemeja putihnya yang kini berubah merah pekat. "Reno, kamu harus menepi. Lukamu terlalu parah," teriak Citra di tengah daru angin. Reno tidak menjawab. Giginya terkatup rapat, menahan perih yang menghunjam. Ia memutar kemudi dengan tajam, membawa mobil itu masuk ke area kontainer yang gelap dan labirin. Ia mematikan lampu depan, mengandalkan insting dan cahaya bulan yang samar. Mobil itu berhenti tepat di depan sebuah gudang tua bernomor 07. Gudang milik keluarga Baskara Arisanti. "Cepat turun," bisik Reno. Suaranya melemah. Mereka menyelinap masuk tepat saat mobil-mobil pengejar sampai di area tersebut. Di dalam gudang, aroma karat dan laut tercium menyengat. Citra membawa Reno bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Di tengah gudang, terdapat sebuah berangkas kuno yang tertanam di lantai beton. Gunakan cincin yang kamu pakai," kata Reno sambil bersandar pada peti. Citra tertegun. Ia melihat cincin peninggalan ayahnya yang selalu ia pakai. Ia baru menyadari bahwa bentuk bagian bawah permata cincin itu sama persis dengan lubang kunci pada brankas tersebut. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan cincin itu dan memutarnya. Klik. Bukan tumpukan emas atau uang yang ada di dalamnya, melainkan sebuah dokumen kepemilikan saham asli yang ditandatangani oleh ayah Reno sebelum kematiannya. Dan sebuah surat wasiat asli dari Baskara. Namun, sebelum Citra bisa membacanya, pintu gudang didobrak paksa. Sinar senter yang sangat terang menyapu ruangan, mengunci posisi mereka berdua. Pak Arta masuk dengan kursi rodanya.
Namun kali ini ia berdiri dengan bantuan tongkat, menunjukkan bahwa kelumpuhannya selama ini hanyalah sandiwara untuk memanipulasi simpati publik. Di tangannya, ia memegang sebuah korek api gas yang menyala. Di sekeliling gudang, pengawalnya sudah menyiramkan bensin. "Berikan dokumen itu, atau kita semua akan menjadi abu di sini," ucap Pak Arta dengan nada yang dingin dan tak berperasaan. Reno mencoba berdiri, namun ia jatuh kembali. Citra berdiri di depan Reno, melindungi pria itu dengan tubuhnya sendiri. Ia memegang dokumen itu tinggi-tinggi. "Jika Anda membakar tempat ini, Anda juga membakar bukti terakhir yang bisa menyelamatkan nama baik perusahaan Anda." "Nama baik? Setelah video di gala tadi, nama baikku sudah mati. Sekarang yang kuinginkan hanyalah melihat kalian berdua musnah bersama bukti-bukti itu." Pak Arta melemparkan korek api itu ke genangan bensin. Api menjalar dengan cepat, membentuk lingkaran setan yang mengepung Citra dan Reno. Citra menatap dokumen di tangannya, lalu menatap Reno yang sudah mulai kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah. Ia harus memilih, menyelamatkan dokumen yang merupakan bukti sejarah kebenaran atau menggunakan waktunya yang tersisa untuk menyeret Reno keluar dari kobaran api. Tanpa ragu, Citra melempar dokumen itu ke arah Pak Arta, yang membuat pria tua itu sibuk memungutnya dari lantai yang belum terbakar. Citra menggunakan kesempatan itu untuk memapar Reno menuju pintu belakang yang tertutup tirai besi. Namun, saat ia berhasil membuka pintu, ia melihat sebuah kamera kecil yang terpasang di langit-langit gudang sedang menyala merah. 1 minggu berlalu. Aroma obat-obatan menyengat di kamar VVIP rumah sakit. Reno terbaring dengan perban di lengan dan dadanya, namun matanya sudah terbuka, menatap langit-langit dengan hampa. Di sampingnya, Citra duduk dengan wajah yang tampak lelah namun tenang. Berita tentang kebakaran gudang pelabuhan menjadi headline di seluruh media nasional. Pak Arta ditemukan pingsan di tengah kobaran api sambil memeluk dokumen yang ternyata sudah hangus sebagian. Namun, yang tidak diketahui Pak Arta adalah bahwa Citra telah mengaktifkan sistem live streaming otomatis di gudang itu, sebuah fitur keamanan rahasia yang dipasang ayahnya dulu, yang menyiarkan seluruh aksi kejam Pak Arta secara langsung ke server kepolisian dan publik. "Kenapa kamu menyelamatkanku dan membuang dokumen itu?" Suara Reno memecah keheningan, sangat tipis. Citra tersenyum kecil. Ia menggenggam tangan Reno yang tidak terluka. "Dokumen bisa dicetak ulang atau dipalsukan, tapi manusia tidak. Lagi pula, ayahku tidak pernah ingin aku memiliki kekayaan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Dia ingin aku belajar menjadi manusia sebelum menjadi penguasa." Reno terdiam, sebuah air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku menghukummu menjadi tukang pel karena aku ingin kamu membenciku, agar kamu tidak merasa sedih jika aku gagal dalam rencana ini dan terbunuh. Tapi ternyata, kamu justru menjadi alasan aku ingin tetap hidup." Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sekretaris perusahaan masuk dengan wajah pucat. "Pak Reno, Ibu Citra, Dewan Direksi sudah mengambil keputusan. Karena skandal ini, posisi CEO kosong dan perusahaan terancam kolaps. Mereka meminta salah satu dari kalian untuk segera mengambil alih kepemimpinan." Reno menatap Citra, memberi isyarat bahwa keputusan itu ada di tangannya. Namun Citra justru menggeleng pelan. Ia mengeluarkan sebuah kunci yang berbeda dari tasnya, kunci rumah tua ayahnya. Citra berdiri di depan rumah masa kecilnya, yang sederhana. Ia tidak mengenakan gaun mahal atau blazer merah marun yang sombong. Ia hanya memakai kaos polos dan celana kain, sama seperti hari di mana ia menabrak Reno. Ia mulai membersihkan halaman rumah itu, membuang rumput liar dengan tangannya sendiri. Banyak yang bertanya mengapa ia menolak posisi CEO. Baginya, Arta Kencana saat ini adalah tempat yang penuh dengan darah dan air mata masa lalu. Ia ingin membangun segalanya dari nol dengan caranya sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Seorang pria dengan kemeja flanel berjalan mendekati pagar rumahnya. Ia membawa sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah, sepatu yang dulu diludahi Citra, yang kini sudah diperbaiki dan tampak sangat bersih. Itu Reno. Ia sudah bisa berjalan meski masih agak pincang. "Sepatumu sudah kembali," ucap Reno sambil tersenyum tulus. Citra mengambil sepatu itu, namun ia tidak memakainya. Ia meletakkannya di rak kayu di depan pintu. Sepatu itu milik Citra yang sombong. Citra yang sekarang lebih suka bertelanjang kaki di atas tanah ayahnya sendiri. Reno berdiri di sampingnya.
ikut memandang matahari terbenam. Baskara pernah bilang padaku dalam sebuah surat bahwa suatu saat kamu akan menemukan jalan pulang. Aku tidak menyangka jalan itu dimulai dengan sebuah ludah di lobi kantor. Mereka tertawa bersama, sebuah tawa yang jujur untuk pertama kalinya. Namun, saat mereka masuk ke dalam rumah, Citra menemukan sebuah amplop coklat di bawah pintu. Di dalamnya terdapat sebuah foto, Citra dan Reno yang sedang tertawa di depan rumah tersebut, diambil dari kejauhan. Di balik foto itu tertulis, "Permainan baru saja dimulai. Selamat atas kebebasan sementara kalian." Ketegangan menyelimuti Citra saat ia menunjukkan foto itu pada Reno. Reno segera waspada. Ia menyadari bahwa meski Pak Arta sudah dipenjara, jaringan konspirasi itu jauh lebih luas dari yang mereka duga. Namun, ia menyarik napas panjang dan merobek foto itu menjadi serpihan kecil. "Jangan biarkan mereka mencuri kedamaianmu lagi, Citra," ucap Reno tegas. Malam itu mereka duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Citra merenungi semua yang terjadi. Dari seorang wanita sombong yang merasa dunia ada di bawah kakinya, hingga menjadi orang yang hampir kehilangan nyawa karena sebuah jabatan. Ia belajar bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh setinggi apa jabatanmu, tapi serendah apa hatimu bisa membungkuk untuk menolong sesama. "Reno, ada satu hal yang belum kutanyakan." Citra menoleh. "Hari itu, saat kamu berpakaian dekil di lobi, apakah itu benar-benar murni sabotase dari musuhmu?" Reno terdiam cukup lama, memainkan cangkir tehnya. Ia menatap Citra dengan tatapan yang sulit ditebak. "Sabotase itu memang nyata. Tapi, aku tahu tentang itu sehari sebelumnya. Aku bisa saja mengganti baju atau memanggil keamanan." Citra mengerutkan kening. "Lalu kenapa kamu tetap melakukannya?" "Karena aku ingin melihat wajah asli Putri Baskara Arisanti," jawab Reno jujur. "Ayahmu bilang kamu adalah permata, tapi permata harus digosok dengan keras agar kilaunya terlihat. Jika aku bertemu denganmu sebagai CEO, kamu akan berpura-pura baik. Tapi jika aku bertemu sebagai orang miskin, aku akan melihat jiwamu yang sebenarnya." Citra tertegun. Jadi, seluruh penderitaan dan penghinaan itu adalah bagian dari rencana Reno untuk mendidiknya. Ia ingin marah, namun ia melihat ketulusan di mata Reno. Ia sadar, tanpa insiden itu, ia mungkin masih menjadi wanita angkuh yang tidak memiliki arah hidup. Di akhir cerita, Citra akhirnya mengerti pesan ayahnya. Harta yang paling berharga bukan apa yang kamu miliki, tapi apa yang tetap ada padamu saat kamu kehilangan segalanya. Citra dan Reno kini siap menghadapi musuh baru di masa depan, bukan sebagai tuan dan pelayan, tapi sebagai dua jiwa yang telah lulus dari ujian kesombongan.